Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Munawaroh, NIM 18205-113. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas UAS mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Di sini ada 5 soal, saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama, apa itu pengertian dari pengawasan aktif dan pengawasan pasif? Yang pertama, pengawasan pasif atau monitoring aktif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat yang bersangkutan, di mana bank mengunjungi nasabah secara langsung, kemudian memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada komite pembiayaan atau supervisor. Sedangkan monitoring pasif adalah suatu pengawasan yang dilakukan dalam bentuk penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti penerimaan maupun pengeluaran. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan downgrading risk, kemudian apa dampaknya dan bagaimana meminimalisirnya. Nah, yang pertama, pengertian dari downgrading risk itu adalah penurunan rating resiko di mana terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Hal ini biasanya terjadi pada hutang maupun ekuitas. Dan resiko ini biasanya berasal dari berbagai sumber, contohnya perusahaan pialang, perusahaan riset, peringkat lembaga, dan lain-lain. Kemudian, apa sih dampak dari downgrading ini? Dampak dari downgrading ini adalah berkurangnya aktivitas perdagangan dan menurunnya likuiditas. Kemudian bagaimana cara meminimalisir agar tidak terjadi downgrading ini adalah membangun lingkungan resiko yang tepat serta menjalankan kebijakan prosedur yang sehat dan berusaha menstabilkan dari kondisi perbankan atau lembaga keuangan itu sendiri. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan jenis-jenis sindikasi dan bagaimana prosedur sindikasi itu sendiri. Jenis-jenis sindikasi itu ada dua. Yang pertama adalah sindikasi murni atau lead syndication, dan ada club deal. Yang pertama adalah sindikasi murni. Sindikasi murni ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh beberapa bank yang tergabung dalam kelompok sindikasi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan club deal ini adalah sindikasi yang dibentuk berdasarkan pembiayaan multilateral sebuah proyek nasabah berdasarkan dengan spesifikasi akad yang disepakati oleh semua pihak. Kemudian bagaimana sih prosedur dari sindikasi ini? Ada 4 prosedur. Yang pertama, pembiayaan yang diberikan oleh beberapa kreditur kemudian difasilitasi oleh arranger yang sudah diberikan kewenangan. Yang kedua adalah jaminan dikuasai penuh oleh partisipasi. Yang ketiga ada jaminan dikuasai oleh yang ketiga adalah satu akad pembiayaan. Yang keempat ada administrasi dan checklist dokumen persyaratan pembiayaan termasuk jaminan itu difasilitasi oleh agensi. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah apa kewenangan dari Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, kewenangan Basarnas ini dimuat dalam pasal 1 peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, meliputi dua aspek. Yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, dan jasa lainnya yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Badan Arbitrase Nasional atau Basarnas sesuai dengan prosedur yang sudah dimiliki oleh Basarnas itu sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Terakhir, pertanyaan yang kelima adalah bagaimana cara perbankan syariah untuk bisa tetap bersaing dengan bank konvensional karena banyaknya atau pembiayaan yang sudah mulai beragam. Nah,
Menurut saya ada 4 yang harus dilakukan bank syariah agar tetap bisa bersaing dengan pembiayaan pada bank konvensional. Yang pertama adalah meningkatkan SDM, baik dari mutu, kualitas maupun kuantitas yang memadai. Yang kedua adalah mendorong inovasi produk syariah yang kreatif dan efisien. Karena di zaman sekarang, di era sekarang yang ini, bukan hanya produk itu saja, tetapi harus bisa dikembangkan lebih kreatif dan inovasi lagi untuk menarik nasabah. Yang ketiga adalah pemanfaatan informasi teknologi untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan yang berbasis online, karena banyak sekali nasabah yang sudah senang dengan apa-apa yang berbau teknologi. Dan yang keempat adalah digitalisasi layanan perbankan syariah. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.